partai yang paling dirugikan, yang paling nyungsep di Pilkada 2024 adalah Partai Golkar. Ya, karena selama ini kita nampaknya nggak sadar gitu. Karena terlalu terfokus kepada PDI Perjuangan atau Kimples. Karena di beberapa wilayah kan ya cuma dua koalisi ini gitu ya. Koalisi besar bernama Kimples melawan kader dari PDI Perjuangan di beberapa daerah gitu. Dan kita menjadi tidak terlalu detail melihat kemenangan Kimples ini adalah kemenangan siapa gitu. Karena terlalu banyak partai yang ada di dalamnya. Dan kita sampai kemudian lupa bahwa nampaknya ada partai yang paling dirugikan dengan adanya Kimples ini gitu kan. Ya karena kalau misalkan PDI Perjuangan kalah di Jawa Barat, kalah di Jawa Timur atau kalah di Banten, itu memang bukan wilayah mereka gitu. Emang PDI Perjuangan nggak berkuasa di sana dan memang bukan partai pemenang di wilayah-wilayah itu. Kadernya memang tidak menjadi gubernur sebelumnya. Dan memang yang paling kalah itu hanya di Jawa Tengah gitu ya. PDI Perjuangan memang kalah di Jawa Tengah karena melawan koalisi besar Kimples yang didukung oleh Parcok dan mantan-mantan presiden gitu. Jadi kalah di Jawa Tengah, tapi di tingkat bupati dan wali kota itu ya tidak bisa kemudian disebut kalah karena masih memenangkan mayoritas wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu. Jadi yang kalah itu memang cuma di Jawa Tengah di tingkat gubernurnya. Sementara yang lain itu ya biasa mereka kalah, emang mereka tidak pernah menang di situ gitu. Tapi Partai Golkar ini sebenarnya kehilangan banyak sekali wilayah. Kalau PDI Perjuangan kalah di Jawa Tengah, masih ada gantinya gitu. Karena di wilayah lain mereka menang. Di provinsi lain mereka menang. Tapi Golkar ini nggak ada penggantinya, kalah semua gitu ya. Seperti misalkan Golkar ini menjadi pemenang, partai pemenang gitu ya, di Jawa Barat dan Banten. Di Jawa Barat Golkar punya kader, wakil ketua partai ya, yakni Ridwan Kamil, itu kan adalah gubernur petahana. Dia gubernur Jawa Barat sebelumnya, tapi karena digeser ke Jakarta dan kemudian kalah dari Pramono dan Rano Karno, ya Ridwan Kamil jadi nggak punya kerjaan hari ini, gitu ya. nggak punya jabatan. Padahal seandainya Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat, maju dari Partai Golkar karena Golkar sudah membuat Ridwan Kamil menjadi pengurus dan menjadi wakil ketua umum partai, ini kemungkinan menangnya itu sangat luar biasa tinggi karena dia adalah petahana. Di Banten Golkar itu punya kader yang namanya Airin yang juga petahana, yang secara elektabilitas, yang secara popularitas itu sangat luar biasa dan nampaknya sulit untuk kemudian dikalahkan. Tapi ya karena Parcok, ya karena gerakan-gerakan kekuasaan gitu ya, karena dicurangi elektabilitas yang 77% kemudian bisa dikalahkan hanya dalam hitungan hari gitu kan. Itu kan nggak mungkin gitu ya, nggak masuk akal. Tapi ya itulah nasib Golkar gitu. Di Jawa Barat kadernya digeser ke Jakarta dan kemudian kalah di Jawa Barat lalu dikuasai oleh Gerindra gitu ya. Di Banten juga sama. Di Banten Golkar tidak solid gitu ya, sempat mendukung calon yang diusung oleh Partai Gerindra dan meninggalkan Airin, dan kemudian balik mendukung Airin tapi sudah nggak bisa disatukan lagi, sehingga ya Golkar akhirnya juga lepas di Banten karena yang menjadi gubernur di Banten ya bukan lagi dari Golkar gitu kan, tapi dari Partai Gerindra. Di Riau juga sama gitu ya, kader Golkar ini adalah gubernur sejak era reformasi, itu nggak terkalahkan tuh. Golkar di sana selalu menjadi gubernur Riau gitu. Tapi sekarang ini gitu ya, yang sebelumnya dia gubernur dan kemudian petahana gitu ya, ini kemudian bisa dikalahkan oleh koalisi PDI Perjuangan, PKB, dan Partai Nasdem. Di Kalimantan Barat juga sama. Ini mirip seperti Banten. Ini basis dari Partai Golkar, di mana Ria Norsan sebagai calon gubernur dari Partai Golkar itu kemudian dibatalkan. Mirip Airin lah gitu ya. Airin kan coba mau diusulkan sebagai cagup dari Partai Golkar, terus kemudian batal. Ini si Ria Norsan sama. Yang awalnya cagup sudah ditandatangani sama Airlangga Hartarto sebagai ketum partai, kemudian dibatalkan dan diganti oleh Sutarmaji. Sutarmaji bukan kader dari Partai Golkar, bukan kader. Ini ya koalisi Kimples lah, bikin kader, sama persis seperti yang ada di Banten. Bedanya yang di Banten Kimples menang gitu ya,
yang di Kalimantan Barat ini justru si kader Golkar yang dipecat atau dikeluarkan atau didepak dan tidak jadi calon gubernur ini, justru dialah yang menang sekarang gitu, karena diusung oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan tinggal kasih kadernya di situ. Jadi Kim Plus melawan PDIP, PDIP yang menang gitu. Di Sumatera juga, Sumut juga sama gitu ya. Golkar ini kan adalah partai pemenang gitu ya. Dia sebagai partai yang ya luar biasa suaranya di sana, tapi hanya mendapatkan posisi wagub. Yang dapat cagupnya ya tetap dari Gerindra, Bobi gitu kan. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita melihat sebuah perjalanan yang disampaikan oleh seorang Alif Rahman. Beliau tentunya mencintai keadilan, mencintai rakyat Indonesia. Dia mau negara ini maju tanpa ada kendala-kendala apapun. Nah, sekarang kita melihat bahwa begitu maraknya parcok ya dalam memainkan politik-politik dinasti, memainkan politik-politik keluarga, memainkan cara-cara intervensi. Tentunya ini tidak bagus. Kenapa? Bagaimana seharusnya tugas mereka itu, aparatur negara, pejabat, presiden, bagaimana mereka memberikan wujud netralisasi di tengah-tengah masyarakat tanpa membeda-bedakan calon A, calon B, dan seperti yang lainnya. Karena yang kita mau, apa yang dipertontonkan kepada masyarakat itu adalah hal yang tepat untuk dilihat, layak untuk dicontoh. Nah, untung saja sekarang ini rakyat sudah cerdas, khususnya kader-kader simpatisan Golkar. Mereka sudah tahu kalau Bahlil ketum Golkar sekarang udah boneka Jokowi, dan mereka tahu pengkhianat partai dan haus kekuasaan. Sebagian elit-elit partai Golkar sudah sadar kalau mereka menerima Jokowi dan keluarganya, maka suatu waktu partai Golkar akan dikhianati Jokowi dan merusak Golkar. Sebenarnya meski direkoroyok tetapi unggul karena Tuhan pasti memberikan jalan kepada orang-orang benar. NKRI, PDIP, integriti, netizen, waras, berakhlak. Nah, kita tahu yang jelas itu dampaknya dari apa yang dilakukan oleh Jokowi ini sangat besar. Bagaimana ia juga memainkan politik bersama dengan Bahlil. Bagaimana pada saat itu Bahlil menjadi seorang ketum partai dalam sekejap, ya, tanpa ada isu-isu. Ini sebenarnya elit-elit yang begitu dimainkan oleh Jokowi sangat luar biasa. Hanya PDIP yang tegak lurus walaupun badai menerjang dari segala arah, semakin cinta PDIP. Ya. Bagi Golkar yang penting adalah kekuasaan, koalisi atau tidak koalisi tetap gabung sama yang menang. Itu yang mereka inginkan. Tentunya mental-mental seperti itu nggak bagus begitu. Harus mental seperti PDIP. Mereka tetap berdiri tegak kepada pendirian mereka, oposisi. Karena kalau pemerintahan ada yang ketidakcocokan, mereka harus mengkomentari hal itu dan mewaspadai hal itu supaya ada orang-orang yang melihat juga agent of control. Nah, kalau kita lihat Golkar terlalu sayang sama Jokowi. Yang untung Gerindra 2029 ada Andika, ada Anies, Ahok, dan Pramono. Terah PDIP akan selalu jaya untuk Indonesia. Nah, tentunya hal ini yang menjadi pertimbangan keras untuk kita bagaimana mewujudkan mimpi negara ini di 2029 nantinya, sehingga negara kita menjadi negara emas di 2045. Monggo silakan saja ya, dan lihat bagaimana rakyat NKRI yang sudah sadar dan bisa berpikir nalar dijamin nyungsep, hancur. Strategi yang dibangun Gerindra sudah tampak, kantongnya suara Golkar mulai dikuasai. Nah, saat ini memang sangat sadis, sangat mengerikan situasi-situasi politik antar politik yang satu, antar Golkar, antar Mulyono juga yang tidak mempunyai partai, yang belum tentu arahnya kemana. Nah, tentunya yang kita mau, mari kita mendukung antar satu dengan yang lain supaya berjalan dengan baik apa yang kita mau saat ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.